Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung dan penyerahan surat keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021. Memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat saudara Bambang Sumbogo SEMM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sebagai penjabat Bupati Pesisir Barat dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai penjabat Bupati Pesisir Barat. sebagai penjabat Bupati Pesisir Barat Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Memegang teguh Undang-Undang Dasar memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Naskah pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Maret 2021, saya, Wakil Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik Saudara Bambang Sumbogo SEMM sebagai penjabat Bupati Pesisir Barat. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.18/645 tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pemasangan tanda pangkat, penyempatan tanda jabatan, dan penyerahan petikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten Pesisir Barat memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif pertamanya secara langsung melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 silam, yang dimenangkan oleh pasangan Agus Istiqlal dan Erlina. Sebelum kabupaten ini dipimpin oleh Bupati definitif, kepengurusan pemerintahan daerah Pesisir Barat pertama kali dipimpin oleh penjabat atau PJ, yakni Herlani, pada 22 April 2013 sampai 22 April 2015. Selama kurun waktu hampir 1 dekade kebelakangan, pengisian kursi kosong kepemimpinan kepala daerah dengan PJ di Pesisir Barat sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Berikut kita ulas kembali nama-nama PJ yang pernah dan sedang memimpin kabupaten termuda di Lampung ini. Pertama adalah Herlani, masa jabatan 22 April 2013 sampai 22 April 2015. Lalu Kodratul Ikhwan, masa jabatan 23 April 2015 sampai 17 Februari 2016. Kemudian Ahmad Krisna, putra masa jabatan 28 September sampai 4 Desember 2020. Dan yang baru saja dilantik,
pada 30 Maret 2021, yakni Bambang Sumbogo. Selasa 30 Maret 2021, Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Kalim atau Nuni melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat atau PJ Bupati Pesisir Barat Bambang Sumonggo di lantai 3 Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.18 1645 tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang pengangkatan pejabat Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung. Usai dilantik menjadi PJ Bupati Pesisir Barat, Bambang Sumonggo bersama PJ Ketua TPPKK beserta Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Lampung, Kodratul Iwan, tiba di pelataran Gedung Serbaguna Selalau Labuhan Jukung Krui menggunakan mobil sedan hitam bernopol BE1X Rabu pagi. Kedatangan PJ Bupati disambut dengan kesenian daerah khas pesisir barat dan diarak menggunakan awan gemisik menuju GSG Selalau tempat digelarnya acara serah terima jabatan atau sertijab. Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Kodratul Ikhwan, anggota DPRD Pesisir Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta pengurus APDESI. Acara yang berlangsung hikmat ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan laporan pelaksanaan tugas oleh PLH Bupati Pesisir Barat dan PLH Ketua TPPKK kepada pejabat Bupati Pesisir Barat dan pejabat Ketua TPPKK. Dalam sambutannya, Sekda Pesisir Barat Lingga Kusuma mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Bambang Sumonggo yang telah memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai penjabat atau PJ Bupati Pesisir Barat. Sebagai PLH, Lingga mengaku masih banyak hal-hal yang belum bisa diselesaikan karena keterbatasan kewenangan. Pekerjaan rumah yang harus segera diambil langkah oleh PJ Bupati adalah masalah terkait tenaga kontrak daerah yang belum terselesaikan. Hal ini yang saya tunggu. Mengapa 43 hari saja ke PLH, badan saya turun 2 kilo lebih. Ini artinya Pak Gubernur, kami juga menyampaikan terima kasih. Pak Gubernur sudah mempercaya saya secara pribadi untuk menjabat sebagai PLH. Tetapi di sisi lain, kewenangan yang diberikan oleh PLH sangat-sangat terbatas. Sehingga ekspektasi, harapan, dan keinginan masyarakat, keinginan serta banyak yang belum bisa saya laksanakan. Sebagai PLH, ibaratnya adalah saya ini diberi keuangan, Pak Gubernur. Pak Menteri melalui Pak Gubernur memberikan kamar kepada saya, tapi kuncinya tidak pernah dikasihkan kepada saya, sehingga boro-boro kami bisa masuk, boro-boro kami bisa melihatnya. Tetapi dengan Pak PJ, kuncinya dipinjamkan Pak, bukan diberikan. Nanti Bupati dan Bupati kira-kira yang kuncinya akan diberikan. Untuk itu tentu Pak Gubernur, kami di dalam pelaksanaan tugas sebagai PLH banyak hal-hal yang belum bisa dilaksanakan. Banyak hal-hal strategis yang tidak bisa saya laksanakan. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih yang telah diberikan kepada Gubernur dan sudah mempercayai saya. Kemudian beberapa Bupati, mohon izin Pak Bupati, saya harus menyampaikan kepada Pak Bupati hal-hal apa-apa saja yang harus Bapak ambil langkah karena ini sudah terlalu berlarut-larut. Kemarin Bupati Gubernur juga sudah menitipkan kepada Pak Bupati, saya dengarkan bahwa salah satu PR Bapak adalah menyelesaikan terkait dengan TKI, tenaga kontrak. Di sini nanti akan kita
Selanjutnya yang kedua sudah saya hormati selaku sekretaris daerah mewakili kawan-kawan yang ada di Pesisir Barat, kami mengucapkan selamat datang Pak Bupati Pesisir Barat. Walaupun Pak Bupati dengan Pesisir Barat tidak asing lagi, namun secara formal kami harus menyampaikan ucapan selamat datang. Prinsipnya kami dengan seluruh staf siap bekerja sama, siap menerima perintah, dan siap mendukung apapun kebijakan Bapak. Dalam kesempatan yang sama, Bambang Sumonggo menyampaikan ini merupakan hal sejarah bagi dirinya. Seperti yang diketahui, Bupati Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 telah berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Agar tidak terjadi kekosongan di kursi kepemerintahan, khususnya Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat 11, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati yang masa jabatannya telah berakhir, maka diangkat pejabat Bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama, sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk saya pribadi, pada tempat satu hari yang lalu baru saja kita saksikan bersama pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat Bupati Pesisir Barat yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seperti yang kita ketahui bahwa Saudara Bapak Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SHMH dan Saudari Erlina SP MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat masa jabatan 2016-2021 telah berakhir kemarin pada tanggal 17 Februari 2021. Dan untuk tidak terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat, maka sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 11 untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati yang masa jabatannya telah berakhir, maka diangkat pejabat Bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Saya Bambang Sumonggo, SEMM. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat bukan hal yang baru buat saya. Karena Bapak, saya semenjak ditempatkan di Lampung pada tanggal 1 September 1995, tahun itu juga akhir tahun saya ditugaskan pimpinan untuk melakukan survei tentang fasilitas keselamatan jalan. Saya melintasi lintas barat dan alhamdulillah sampai di Pusopa di perbatasan. Jadi saya dari tahun awal pun semenjak saya ke Lampung saya sudah mengenal Pesisir Barat. Saat itu masih berupa kabupaten, Pak. Jadi masih Kabupaten Lampung Barat saat itu. Dan alhamdulillah saya juga, Pak, saat pembentukan Bandara Konseren di tahun 2006 karena ada peristiwa tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, langsung Pak Sarudin ditugaskan oleh Pak SBY saat itu untuk membangun Bandara Konseren saat itu namanya. Dan saat itu kami banyak melakukan kegiatan. Dari awal saya memang membidangi, Pak. Saya yang melelang pelaksanaan kegiatan di sini, kemudian melakukan keliling dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun 2013 ketika terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat, sebelum terbentuknya bandara sudah operasional, dan saat itu juga
status bandara yang tadinya hanya mitigasi bencana menjadi bandara umum. Jadi saya sampaikan di sini Pak, sebenarnya dulu Bandara Pemansari ini adalah bandara namanya mitigasi bencana, namun bisa kita operasionalkan karena saya alhamdulillah saat itu bisa merayu Pak Dirjen, Pak Hari Bakti yang orang Sumsel juga, agar bandaranya dimanfaatkan untuk sipil. Alhamdulillah saat itu berubah namanya menjadi statusnya menjadi bandara umum dan dioperasionalkan untuk pelayanan penerbangan masyarakat umum. Sementara pejabat Bupati Pesisir Barat Bambang Sumonggo menjelaskan, program kerja dari PJ selama menjabat sebagai Bupati Pesisir Barat telah diatur sesuai dengan surat keputusan Mendagri. Di antaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas COVID-19 untuk melakukan penanganan dan pengendalian pandemi. Sesuai dengan SP dari Bapak dan SK dari Mendagri, yang pertama memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 4. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 5. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas COVID-19, di mana tugas dan kewenangan antara lain memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SC tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 di daerah. Oleh karena itu, saya mengajak dan meminta dukungan kita semua, baik yang bertugas pada instansi vertikal, TNI Polri, BUMD, BUMN, maupun aparatur sipil negara, ASN, pada jajaran pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat untuk selalu bekerja sama dalam membangun kabupaten yang kita cintai ini. Tak lupa melalui kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLK Bupati Pesisir Barat, Bapak Insinyur M. Lingga Kusuma MP, yang telah selesai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kepada Ibu Lingga yang telah melaksanakan tugas sebagai TPPKK di Kabupaten Pesisir Barat dengan sebaik-baiknya, dan kepada Ibu Muslela selamat menjalankan tugas sebagai TPPKK di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam sambutan tertulis dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi yang dibacakan oleh Kodratul Ikhwan, penunjukan Bambang Sumonggo sebagai PJ Bupati Pesisir Barat telah melalui penilaian yang objektif dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten. Bambang dipercaya oleh Gubernur mampu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan baik. Saya hanya menekankan kembali kepada pejabat Bupati Pesisir Barat agar berhati-hati di dalam mengambil kebijakan dalam suatu keputusan. Dan tugas pejabat bupati sebagaimana yang disampaikan Gubernur Lampung pada saat pelantikan kemarin. Melalui kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kepala Daerah Saudara Insinyur Lingga Kusuma MP yang baru saja melaksanakan serah terima jabatan yang ditandai penyerahan laporan pelaksana tugas.
Guna mensukseskan PJ memimpin Kabupaten Pesisir Barat, Gubernur Lampung berharap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta jajaran kepengurusan pemerintah daerah untuk menerima dan mendukung kerja PJ Bupati, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan tentang penanganan wabah pandemi COVID-19 dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat terpilih. Yang pertama, itu harus memastikan penanganan COVID ini. COVID ini bagaimana sekarang kan status Pesisir Barat ini orange, bagaimana dia bisa mengarah ke hijau, atau paling tidak bertahan, jangan sampai menjadi merah. Itu ya. Yang kedua, itu harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Apa yang menjadi hambatan ketika dilakukan oleh seorang PLH ini sekarang sudah bisa diatasi oleh PJ. Insya Allah bisa dilakukan hal-hal yang seperti pembahasan perda, terus pengesahan anggaran dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh seorang PJ. Yang jelas yang pertama, saya berharap saya bisa diterima oleh masyarakat di sini, para tokoh masyarakat, kemudian Pak Sekda dan para OPD, pejabat tinggi pratama maupun administrasi dan pelaksana, sehingga saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang jelas, saya mengemban tugas amanah dari Pak Gubernur dan dari Pak Mendagri. Ada 5 tugas yang saya harus laksanakan di sini, yaitu menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat, kemudian yang kedua menjaga ketertiban dan ketentraman, kemudian yang ketiga menyusun perda jika diperlukan, masuk mendatangi perda setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri, dan saya melakukan pengisian jabatan dan mutasi jabatan setelah mendapatkan usulan dari Menteri Dalam Negeri jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, saya sebagai Ketua Satgas COVID-19 saya akan melaksanakan tugas terkait dengan COVID-19, dan tadi pagi saya sudah mulai melaksanakan tugas di sini. Insya Allah dengan Pak Sekda saya hari Jumat akan turun ke lapangan, karena besok pagi saya akan silaturahmi pada Bupati Kaur dan Bupati Lampung Barat sebagai tetangga, dan mungkin periode berikutnya saya akan silaturahmi dengan Bupati Tanggamus. Kenapapun lokasi Pesisir Barat ini adalah lokasi yang berada di TNBBS yang sangat rawan terhadap kejadian banjir dan tanah longsor. Siapa kalau ada apa-apa dengan kita pasti yang simpulkan tetangga kita, dan kami ingin membangun kolaborasi di perbatasan untuk nanti ke depannya bagaimana kita pengembangan kegiatan yang ada di perbatasan, sehingga kami akan raket ketika ada apa-apa, kami bisa bersatu padu. Dan yang kedua terkait juga dengan pengembangan bandara. Kenapapun bandara di sini tidak bisa berdiri sendiri, kami membutuhkan Lampung Barat, kami membutuhkan Kaur, kami membutuhkan Tanggamus untuk meramaikan bandara di sini, termasuk destinasi wisata yang ada di sini. Jadi begini, ketika ini aturan, ketika bupati tidak ada berhalangan tetap, maka ditunjuk pejabat bupati sampai dilantiknya pejabat definitif. Sebelum dilantiknya pejabat bupati, maka untuk mengisi kekosongan ditunjuklah PLH. Jadi PLH itu sebetulnya perantara, mengisi antara berakhirnya bupati definitif sampai dengan adanya PJ atau dilantiknya bupati definitif hasil pilkada. Jadi tidak ada masalah. Ini semua dilalui karena apa? Intinya pemerintah daerah tidak boleh ada kekosongan pimpinan. PJ itu batasan waktunya paling lama 1 tahun. Kalau 1 tahun. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Tetapi di dalam aturannya paling lama 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 1 kali. Mudah-mudahan kita berharap jangan lama-lama, sehingga ada proses pembangunan Pesisir Barat itu bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Memang ini kalau lama-lama nanti pembangunan bisa terganggu atau gimana, Pak? Tentu PJ itu berbeda dengan bupati definitif. Bedanya? Kewenangannya untuk hal-hal tertentu, kepegawaian, misalnya mutasi pegawaian, itu harus melapor kepada Pak Mendagri.
Ya, sehingga ini kan cukup mengganggu kecepatannya yang terpengaruh. Tetapi kalau substansinya saya pikir kurang begitu signifikan pengaruhnya. Ya, kan dengan Bupati Definitif, surat pemberitahuan dan regulasi yang ada diperkirakan, direncanakan akan dilantik pada tanggal 26 April 2021. Kita semua berharap semua rencana kerja pemerintah pusat bisa terlaksana dengan baik sehingga pemerintah daerah perjalanan pembangunannya tidak terganggu bahkan lebih cepat lagi. Kami selalu siap mendukung, memberikan terbaik, melayani terbaik pimpinan kita sehingga pimpinan kita dalam mengambil keputusan ya cepat, ya tepat. PJ Bupati Pesisir Barat mengajak dan meminta dukungan kita semua, baik yang bertugas pada instansi vertikal, TNI Polri, BUMD, BUMN, maupun aparatur sipil negara atau ASN, pada jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, untuk selalu bekerja sama dalam pembangunan di negeri para saibatin dan ulama ini. Perlu diketahui, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Pesisir Barat dikenal juga sebagai negeri para saibatin dan ulama, memiliki luas lebih kurang 2.889,88 km persegi atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 116 pekon atau desa, dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 161.509 jiwa. Sektor pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat. Setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke Krui untuk berlibur, berselancar, dan menikmati keindahan pantainya. Dari Pesisir Barat Lampung, Ferry dan Andre, Sabure TV melaporkan.